Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja Mahasiswa PG dalam Jabatan Transformasi Plus Kemandirian Agama Republik Indonesia LPTK Yayan Sultan Ahmad Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jani Sejani. Saya guru SD Pendidikan Agama Islam di SDN Kartasana 2. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK Yayan Sultan Ahmad Gorontalo. NIM 2471250148. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam penilaian uji kinerja dengan mengutamakan model pembelajaran diferensiasi pada materi pendidikan agama Islam, yaitu materinya tentang sholat Jumat pada pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Kartasana 2. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Keadaan baik-baik saja itu adalah tanda nikmat rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Ya. Sebelum belajar, Bapak mau urus salam yang lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli jawadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Dan kita dengan doa, kita nanti suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dimanfaatkan. Amin. Dimanfaatkan. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Itu kita berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Mudah-mudahan kita diberikan kehadiran ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya. Kita sebelum belajar, karena perlu yang namanya kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada keimanan. Hadis
hadisnya yaitu ayatnya ana tofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau seandainya lingkungan kita bersih, pakaian kita bersih, pikiran kita bersih, hati kita bersih, pasti kita merasakan akan nyaman. Untuk itu, sebelum belajar, lihat dulu ke kanan dan ke kiri kalian apakah masih ada sampah atau sudah bersih atau belum ya? Masih ada belum? Kalau ada dipungut dulu. Pungut ya. Kalau masih ada dipungut dulu. Bersih? Ya, sudah bersih. Kita melanjutkan pembelajarannya ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya di dalam diri kita itu harus ditanam sifat nasionalis. Sifat nasionalisme. Ya. Sifat nasionalisme dengan cara apa? Satu, boleh kita dengan melakukan lagu wajib nasional ya. Lagu wajib nasional. Siap ya. Kita bersama-sama. Dengan materi sholat Jumat. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu, ada berapakah jumlah rakaat sholat Jumat? 2. Ada? 2. Di manakah sholat Jumat dilakukan? Di masjid. Di masjid dengan cara berjamaah. Ya. Siapakah yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat? Ya. Iya, itu betul, bagus. Tepuk tangan. Bagus, tuh. Itu perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Ada juga ditambah satu lagi, orang yang sedang dalam bepergian jauh. Ya, disebutnya musafir. Itu orang dalam bepergian jauh. Untuk itu, sebelum itu kita belajar pada hari ini harus ada tujuan dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini semuanya adalah satu, lihat di bawah, memahami tata cara sholat Jumat. Yang kedua, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Yang ketiga, harus bisa mempraktekkan ibadah sholat Jumat. Itu pembelajaran hari ini. Tujuan kita, mudah-mudahan tujuan ini tercapai. Kalian bisa memahami, kalian bisa menjelaskan, dan kalian juga harus bisa mempraktekkan untuk
akhir di akhirat. Tapi sebelum itu, sebelum melanjutkan ke kegiatan inti, kita alangkah baiknya semangat dulu, ice breaking dulu. Siap? Ice breakingnya ini aja. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Ya, itu aja yuk. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Islam. Kelompok dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang ke-1 yaitu kelompok, Bapak mengacungkan dulu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Siapa yang suka menggambar? Ngacung, 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 ngacung. Ke atas ngacungnya semuanya ke atas. Ini adalah yang suka menggambar, namanya kelompok kinestik. Siapa yang suka mengamati materi dan memahami materi, menulis? Ya, terima kasih. Ini bakat dan minatnya sesuai dengan keinginan. Siapa yang suka memahami, menulis, memikirkan dan mempraktekkan? Ya, ini adalah kelompok visual, ya, kelompok visual. Yang ke-1 kelompok visual, yang kedua kelompok editorial, yang ketiga kelompok kinestik. Sebelum itu kita harus tahu dulu materi-materi tentang sholat Jumat. Maka untuk itu setiap kelompok harus memperhatikan ke depan. Di sini Bapak akan menunjukkan video. Video ini adalah bertujuan alat peraga agar kalian melihat, menanggapi, menulis kalau ada yang perlu ditulis. Karena apa? Karena ini sesuai dengan bakat kalian masing-masing, keinginannya masing-masing. Tidak ada yang tertinggal nantinya. Oh, saya mah pengennya menggambar. Oh, di sana ada penggambar. Ya sudah, lagi melaksanakan sholat. Siapa yang melaksanakan? Boleh digambar. Terus lagi sujud, boleh digambar. Oh, ada masjidnya juga. Saya mah karena bakatnya seperti itu. Yang kedua, saya mah mau mendengarkan aja. Tapi mendengarkan juga kan dicatat. Pengennya mendengarkan, metodenya terkait selama itu, tapi dipikirkan dan dicatat. Yang ketiga, oh saya mah yang mendengarkan, ya praktek saya mah bisa pasti. Nanti dilihat, ya dilihat, dimasukkan ke pikiran, diterapkan, nanti akan dipraktekkan. Setelah itu, setelah beres melihat materi, kalian nanti mendiskusikan tiap kelompok. Setelah diskusi hasil daripada diskusi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti dipraktekkan di depan atau dipresentasikan di depan kelas, ya. Untuk itu sholat duha dan sholat tahajud. perhatikan materi yang Bapak sajikan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman.
kita belajar sholat Jumat. Sahabat soleh, apa keistimewaan hari Jumat? Rasulullah bersabda, hari Jumat adalah tuanya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah, hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada malam dan siang pada hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam diperintahkan untuk mendirikan sholat Jumat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat hukumnya fardhu ain atau wajib bagi setiap orang. Kemudian siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Sholat Jumat wajib bagi muslim, laki-laki, merdeka, balik dan berakal sehat atau mukallaf, penduduk tetap atau mukim, dan bebas dari aneka halangan, merdeka. Ya, tahan dulu, boleh. Ini siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang satu adalah muslim, tidak wajib untuk orang yaitu seorang Islam yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, laki-laki juga laki-laki yang baligh, tidak diwajibkan untuk anak masih kecil yang belum baligh. Yang ketiga adalah merdeka itu di zaman dulu, yaitu orang-orang Arab dulu membeli seorang yang miskin, dijadikan di rumahnya sebagai babu atau apa aja, atau pembantu itu dulu. Tapi ini adalah orang yang merdeka, orang yang tidak terkena, orang yang tidak tertekan oleh majikan atau oleh orang-orang kaya, orang yang merdeka. Merdeka itu bebas, orang yang bebas seperti kita itu salah satunya adalah orang yang merdeka. Yang keempat, balik itu batas laki-laki balik itu umur berapa tahun? 15 biasanya laki-laki. Kalau perempuan paling juga 9-10 udah keluar haid. Ya, udah keluar haid. Ada yang sudah keluar haid umur 10 tahun? Belum. Ya berarti rata-rata paling 15 tahun ya. Yang kelima, berakal sehat. Berakal sehat berarti tidak gila atau tidak itu yang wajib dilaksanakan. Orang gila tidak wajib dilaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, penduduk tetap di lingkungan setempat ada pendatang dari jauh pada hari Jumat, misalkan dari Bandung atau dari Jakarta di hari Jumat. Masjid untuk sholat Jumat. Masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ketiga, menjaga adab di dalam masjid, antara lain menjaga kebersihan dan tidak mengotori masjid, tidak berdiam diri bagi orang yang sedang junub atau juga haid. Keempat,
dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan sebagai penghormatan ketika kita memasuki masjid. Ketika masuk waktu sholat zuhur, muadzin mengumandangkan adzan. Ada masjid dengan muadzin yang mengumandangkan 1 kali adzan, ada juga yang mengumandangkan 2 kali adzan. Pada masjid yang mengumandangkan 2 kali adzan, setelah adzan pertama jamaah diberi kesempatan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat. Selanjutnya, muadzin mengumandangkan adzan kedua. Khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan khatib duduk. Ketika khatib duduk, jamaah dianjurkan untuk berdoa. Karena waktu antara 2 khutbah termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Setelah khatib selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah. Kelompok visual, yang mana kelompok visual? Yang ngacung. Kelompok visual nanti mempraktekkan sholat Jumat ya. Mempraktekkan sholat Jumat. Dibaca dulu, pahami dulu. Ini ada pertama dibaca dulu syarat wajib sholat Jumat nanti di depan ya. Berbareng-barengan. Syarat wajib sholat Jumat ya. Satu misalkan beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga setelah itu dipraktekkan, yang ke satu muadzin, yang kedua naik ke khotbah, yang ketiga orang yang menjadi imam. Sekarang yang kelompok audit. Nih, silakan di sini hasil tadi pencernaan tadi. Boleh Bapak ngambil bukunya lagi apabila kurang paham ya. Nanti silakan dicatat hasilnya apa aja, solusinya apa aja. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan ya. Nih. Ntar ambil intinya dulu Bapak. Nanti ditempel ya yang rapi. Boleh. Lagi kayak imam ada. Ini dia ada 2 orang. Tidak soalnya ada pertama itu ada dulu, ya kedua ada. Nanti ada dulu. Boleh, betul ya, supaya bagus ya. Boleh Bapak bantuan si SMI supaya nilainya besar. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Saya dari kelompok 1 akan akan mempraktekkan mempraktekkan sholat Jumat. Yuk, kita dulu. syarat wajib sholat Jumat Yang keras. yaitu beragama Islam. 2. Balik mencapai usia 15 tahun atau telah mengalami ihtilam, mimpi basah. Ya. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. Syarat ini hanya berlaku di masa ada perbudakan dahulu. 5. Laki-laki. 6. Sehat. 7. Praktik salat Jumat. Ya udah, nanti praktekkan dulu, praktekkan. Praktek sholat Jumat. Imamnya siapa, muadzimnya siapa? Pertama silakan duduk dulu, lihat ke depan teman kita lagi praktek dulu. Duduk dulu semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahu Akbar, Allah. Nah, naik dulu itunya, naik dulu. Khutbahnya naik dulu. Assalamualaikum sana. Sini aja. Ini kolek sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Berdiri dah. Innallaha Beri tanggung. Allahu Akbar. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad dini. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut. Kami dari kelompok 2 Akan membacakan hasil materi. hasil materi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hari Jumat adalah Tuhannya. Kami dari kelompok 3 Hasil karya kinestetik. Lihat. Sesuai tidak? Sesuai? Terima kasih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 sudah mempersiapkan ke depan. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya ke depan. Intinya semuanya itu adalah kesimpulan dari Bapak. Refleksi dari Bapak adalah sholat Jumat itu diwajibkan bagi setiap laki-laki. Jumlah sholat Jumat itu jemaahnya harus ada 40 orang dan bermukim di tempat itu. Gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wallahu bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli, karena itu lebih baik daripada kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengetahui. Kelompok ini senang tidak pelajaran hari ini?
pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Kalau seandainya sudah senang, untuk refleksi kalian nanti boleh ditempel di kertas di board nanti aja ya. Untuk sebelum penutup, Bapak mengasih evaluasi dulu ke kalian, yaitu untuk tindak lanjutnya. Silakan diisi. Ini bahan evaluasi ya, bahan evaluasi. Kalau sudah selesai dikumpulkan lagi nanti. Ya, kita pembelajaran pada hari ini tanggal 9 hari Jumat telah dilakukan. Kita tutup aja pembelajaran hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh Ketua KM. Silakan ke depan Ketua KM. Ketua KM ke depan. Doa pulang belajar. Ya. Sebelum pulang kalian bisa baca doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri dan sebelum keluar kelas kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.